semua, jumpa lagi di Estimologi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan book tag dari sebuah channel booktube bernama Princess of Paperback. Si booktuber ini dapat inspirasi untuk bikin book tag ini selama masa pandemi. Karena itu book tag yang satu ini namanya Stay at Home Book Tag. Well, I know this is a little bit too late untuk bikin Stay at Home Book Tag. Harusnya saya bikinnya tuh New Normal Book Tag gitu ya. Saya juga kebetulan baru nonton book tag originalnya ini dari seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kayaknya ya nggak apa-apa juga sih dibikin sekarang gitu kan. Jadi saya mau ikutan karena ya seru aja gitu. Karena book tag ini pakai prompt gitu. Jadi ada prakondisi yang harus kita buat sebelum kita ngejawab book tagnya. So it seems fun to do this book tag. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Let's just start the book tag. Prompt yang ini sebenarnya sangat menggambarkan saya sendiri. Kalau lagi di rumah bacanya itu biasanya sambil baring gitu, entah itu di kasur maupun di sofa. Kayaknya memang itu posisi paling cozy, paling nyaman gitu. Nah, kalau buku yang saya baca hanya dalam satu hari aja sebenarnya banyak sih. Tapi kalau yang baru-baru ini termasuk di dalamnya Creepy Case Club, seri yang nyanyian berhantu sudah saya review. Oh ya, tipe kumpulan cerpen itu biasanya juga mudah dihabiskan dalam sekali duduk. Nah, kayak gini, buku kumpulan cerpennya Mbak Feby Indirani ini tipe yang bisa saya habiskan dalam satu hari aja, standar saya bacanya. Tapi karena di setiap judulnya itu sangat menarik untuk dijadiin bahan diskusi sama partner diskusi saya yang sangat setia, suami saya, 2 mingguannya saya baca tanpa harus ada diskusi-diskusi gitu. Sebenarnya bisa banget ini dihabisin dalam waktu 1 hari. Oh ya, juga kumpulan puisi. Buku kumpulan puisinya Theoresia Rumte, Wesley Johannes, yang Sapardi Djoko Damono itu tipe-tipe yang biasanya bisa saya habisin dalam waktu 1 hari saja. Fiksi atau sastra memang biasanya gampang untuk diselesain dalam waktu 1 hari. Tapi kalau non-fiksi rada susah sih. Jarang banget saya dapat buku non-fiksi yang bisa saya habisin dalam 1 hari. Tapi kalau determinasinya lebih tinggi gitu ya, saya lagi harus baca 1 buku dan harus cepet-cepet selesai, lagi dikejar-kejar deadline untuk nulis, untuk bikin bahan diskusi atau materi. Contohnya buku Mengikat Makna karya Pak Hernowo kalau nggak salah. Itu baru saya baca juga di awal-awal Ramadan karena saya butuh asupan untuk nulis gitu. Dan itu bisa banget saya baca hanya sekitar 4 jam atau 5 jam by ebook gitu ya. Itu bisa banget habis selesai gitu. To be honest, saya bukan tipe orang yang suka snacking sih. Tapi semenjak pandemi memang selalu menyiapkan snack di rumah. Karena kayaknya selalu mesti ada sesuatu untuk dijadikan cemilan, melakukan kegiatan-kegiatan faedah or unfaedah di rumah gitu. Oke, talking about my guilty pleasure book atau buku yang saya suka banget bacanya, saya balik lagi dan lagi untuk membaca buku itu, tapi ada perasaan bersalah setiap kali baca. Ada 1 buku yang dulu saya pinjam dari perpustakaan kampus saya di Nanjing, China, ketika saya kuliah magister di sana. Tapi ketika saya for good, saya baru sadar kalau buku itu tuh sebenarnya ada di tumpukan buku yang saya bawa pulang dan belum saya kembalikan. Padahal ya persyaratan kampus itu adalah kalau mau keluar, mau sudah lulus gitu, harus ngembaliin semua buku-bukunya yang dari perpustakaan yang kita pinjem gitu sebelum ijazah dan segala macam itu diambil. Itu harus dikembalikan ke perpustakaan, teman-teman. Tapi saya lupa, I don't know how. Saya udah dapet ijazah gitu, itu kecolongan dari pihak kampus. It's guilty, I know, but it's a pleasure. Karena sebenarnya buku itu termasuk buku yang selalu jadi rujukan saya ketika saya perlu asupan pemikiran-pemikiran para pakar di bidang pendidikan. Ya, that's my guilty pleasure book. Sekarang kalian tahu rahasianya bahwa Esti pernah meminjam buku dan tidak dikembalikan. I just feeling grateful for that, but also guilty for that. Sebenarnya saya nggak nonton Netflix, saya belum pernah coba nonton Netflix.
Tapi saya beberapa kali melihat updatean salah satu booktuber yang suka nge-review serial-serial yang ada di Netflix, yaitu channelnya Haris, Kanvas Kata Book Talk. Kayaknya dari review-review Haris tuh saya dapetin, wah ini kayaknya cerita-ceritanya seru gitu. Jadi kalau nanti saya coba untuk nonton Netflix, yang akan saya tonton duluan itu adalah serial-serial atau film-film yang udah di-review sama Haris. Nah, kalau soal buku serial yang mungkin akan saya mulai baca setelah saya haul bukunya, itu yang paling pengen banget adalah serial Bumi. Jadi kayaknya di sekitar saya semua orang-orang tuh pada nge-review buku ini, serial Bumi dari Terelie. Tapi saya sendiri belum pernah ada niatan untuk mulai baca atau mulai haul bukunya gitu. Masukin di wishlist pun belum. Mungkin habis ini akan saya masukin di wishlist dan akan saya haul. Karena sekarang ini tidak haul buku dulu, masih banyak TBR yang belum selesai. Tapi kalau ada yang mau ngasih hadiah ke saya buku-bukunya Terelie, serial Bumi dan lain sebagainya, boleh loh. Karena saya sangat membutuhkan asupan fiksi dalam hidup saya. Untuk bersih-bersih toilet ini bukan bagian saya sih sebenarnya, ini hanya untuk keperluan prompt aja. Jadi biasanya masalah bersih-bersih toilet itu masalah suami saya, that's not my business. Tapi karena untuk keperluan video, jadi yes, kayaknya ini yang paling gampang untuk di-tag gitu. Terlalu jujur. Jadi kayaknya kita semakin kompulsif aja untuk bagian yang bersih-bersih gitu. Buku yang udah ada di list TBR saya lama banget sebenarnya banyak gitu, makanya sekarang bikin targetnya di 2020 adalah menghabiskan yang ada di TBR itu semua. Tapi kalau mau dirunut-runut yang paling lama mungkin salah satunya Conservationist, karya Nadine Gordimer, itu salah seorang penulis South Africa. Kalau yang lain-lain mungkin udah ada 1-2 lembar dibaca, tapi buku yang Conservationist ini sama sekali belum dilihat apapun di dalamnya gitu. So ya, kayaknya memang perlu banyak-banyak bertobat Esti. Number 5, sebenarnya promptnya adalah main game online gitu, main game di mobile phone gitulah. Si booktuber yang bikin original tag ini dia milihnya Animal Crossing. Tapi kalau saya sebenarnya karena nggak begitu suka main game di mobile phone, dan bener pengetahuan saya untuk mobile game itu sangat-sangat terbatas. Bahkan Animal Crossing itu pun apa, saya baru tahu ketika saya nonton book tag-nya gitu. Jadi saya modifikasi promptnya dengan game di mobile yang memang dulunya pernah saya gandrungi. Salah satunya ini, Onet gitu. Ada nggak sih yang masih main Onet sekarang? Kayaknya mainan zaman dulu banget. Prompt ini saya dedikasikan untuk mama saya karena beliau suka banget main ini gitu. Dan kayaknya beliau udah yang di level paling tinggi banget gitu. Yang kayaknya udah ngalahin anak-anaknya juga, ngalahin saya juga. Pertanyaannya untuk prompt yang ini adalah sebutkan buku yang pernah kamu beli karena hype gitu, karena banyak orang yang ngomongin buku itu. Yang baru-baru ini saya beli juga, kayaknya di bulan Januari, yaitu Menjerat Gus Dur. Ini sebenarnya belum dibaca tuntas juga sih, jadi waktu itu belinya karena memang hype dan karena memang buru-buru takut ini hilang di pasaran aja gitu. Yang penting udah ada di sini, nanti dibacanya kapan-kapan itu boleh lah, meskipun belum sampai tuntas, tapi poin-poin yang pengen saya ketahui itu sudah saya buka, saya lihat gitu. Selama hampir 3 bulan lebih di rumah aja, saya kayaknya lebih banyak nulis artikel deh. Kayaknya memang merasa lebih produktif di sektor itu. Terus juga sempet nyoba-nyoba resep baru, bikin-bikin video masak gitu, tapi belum berani untuk dipublikasikan karena kayaknya masih amatiran di bagian masak. Buku yang saya pelajari dan punya dampak besar di diri saya. Mungkin saya nggak bisa nyebutin satu, saya akan nyebutin 3 buku. Yang pertama, saya siapin di sini buku ini, Psikologi Komunikasi. Ini udah saya baca, saya pelajari dari saat saya kuliah sarjana di Malang tahun 2005. Jadi pegangan saya karena latar belakang ilmu saya ini kan komunikasi. Kayaknya apapun itu kalau ada hubungan sama komunikasi pasti balik-baliknya sih ke buku ini. Kayaknya lengkap komplit aja gitu buku ini. Buku yang kedua itu adalah Brain That Changed Itself karya Norman Doidge. Buku tentang neuroscience, dan saya kenalan pertama kali dengan buku ini di tahun 2016 ketika saya bekerja sebagai seorang brain trainer, seorang pelatih kognitif untuk anak-anak dengan masalah
kognitif atau kesulitan belajar. Dari buku ini saya belajar tentang konsep neuroplasticity, bahwa otak itu pasti punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ada yang merasa kurang bisa, kurang cerdas, atau kurang mampu memahami segala hal yang dipelajari, itu sebenarnya karena kurang stimulasi aja gitu. Kalau dilakukan lagi dan lagi, kalau usaha itu dilakukan maksimal, yang jelas otak kita pasti bisa mencapai potensi maksimalnya. Buku ketiga yang juga punya dampak besar buat pengetahuan saya adalah buku The Parent's Guide to the Strong-Willed Child. Di buku ini saya belajar untuk menghadapi anak-anak yang memang strong-willed, yang menurut kita itu punya kemauan keras gitu, kemauan yang sulit banget untuk ditolak. Nah, dari buku ini saya sebenarnya belajar bahwa tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang memang punya kemauan keras gitu, kemauan yang tinggi, dan sebenarnya harus kita imbangi dengan pola parenting yang memang tepat. Karena belajar buku ini saya lebih mudah menghadapi anak-anak ketika saya dulu kerja dan berhadapan dengan mereka. So, 3 buku yang barusan saya bilang tadi itu benar-benar yang luar biasa gitu. Jadi bisa juga jadi rekomendasi buat kamu semua. Memang di masa pandemi ini saya sering banget justru nelfon atau video call siapapun gitu, baik orang rumah maupun juga teman-teman lama, lebih memahami arti betapa pentingnya orang-orang itu di hidup kita. Ini saya karena untuk prompt ini saya telepon kakak saya, video callan sama kakak saya gitu, dan dia kaget banget karena dia tahu bakal ada di scene yang ini. Well, buku yang baru-baru ini dihadiahin ke saya, yang pernah juga saya perlihatkan di channel BookTube ini adalah Drama Mangir karya Pramudia Anantatur. Ini dihadiahin ke saya pas waktu acara Secret Cupid-nya BookTube Indonesia di bulan Februari kemarin. Sudah saya baca selesai, tapi belum dibikin reviewnya. Tungguin ya, nanti pasti ada review buku ini pokoknya. Ada satu lagi sebenarnya buku yang lebih baru dihadiahin ke saya dibanding yang tadi. Ini baru bulan Ramadan aja, ini dibeliin suami saya. Bidadari Surgawi, Pasangan Hidup Tak Sematik karya Miftah F. Rahmat. Yang dia suruh saya baca soalnya, karena awalnya saya nggak tahu soal buku ini, terus dia yang beliin. Dan nanti akan saya baca, terus akan saya review juga di channel ini. Yang saya lakukan untuk take care myself mungkin yoga ya. Saya baru kenalan dengan aktivitas ini bulan Januari. Kayaknya ini quite have an impact on me to take care of myself gitu, karena kan kurang gerak ya selama pandemi. Jadi ya stretching yoga itu sebenarnya sangat-sangat berguna sih. Oke, itu tadi pertanyaannya udah saya jawab, tapi di sini katanya harus ada bonusnya, sebutin 1 buku yang akan dirilis dalam waktu dekat. Saya sebenarnya bukan tipe yang selalu update tentang buku-buku rilis terbaru, dan bukan tipe orang juga yang selalu buru-buru mau beli buku yang baru diterbitin gitu. Tapi saya ingat dulu pernah ada updatean dari PD Baik, penulisnya Dilan, yang bilang akan bikin buku lanjutannya Dilan, yakni Dilan yang Bersamaku, dari versi ceritanya Ancika Mehrunisa Rabu. Nah, ini kayaknya buku yang saya prediksi bakal rilis dalam waktu dekat gitu. Oke, itu tadi Stay at Home Book Tag, dan saya mau nge-tag seluruh anggota BookTube Indonesia yang belum bikin book tag ini. Silahkan dibikin ya, silahkan seru-seruan, semoga jadi inspirasi buat kamu. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi kamu supaya kamu bisa selalu dapat updatean video-video terbaru yang ada di channel Estimologi. Thank you so much, sampai jumpa di video berikutnya.